Jadi kawan-kawan semua, bahwa tadi ya, beberapa jam yang lalu, kira-kira 1, 2, 3 jam yang lalu, itu Mas Roy didampingi oleh salah seorang lawyernya, Abdul Ghafur Sangaji, pengacara pucuk daun, pucuk daun, karena lagi di pucuk daun, ya, itu melaporkan 2 orang yang sangat terkenal dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Pertama adalah Lecumanan. Lecumanan ini adalah salah satu pelapor. Pelapor bahkan yang mendahului laporannya Jokowi. Salah satu pelapor yang mendahului laporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Dia melapor tanggal 26 April yang mengatakan bahwa organisasinya Pradi Bersatu menjadi korban. Korban penghasutan dan lain sebagainya, karena yang dia laporkan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 28 ayat 2 tentang menyebarkan ujaran kebencian yang berbasis SAR dan tambahannya ada. Lalu yang kedua adalah sahabat baik Mas Roy, ya kan? Yang dimana lawyernya juga panggil Mas Roy dengan mesra sekali, Mas Roy. Itu Rismon Hasiolan Sianipar. Rismon Hasiolan Sianipar. Nah, ini dengan pasal istilahnya adalah dia membuat prasangka. Prasangka yang kemudian mempengaruhi orang. Nanti persisnya pasal berapa? Mas Ghafur, kita nanti minta penjelasan dari Abdul Ghafur Sangaji. Tetapi menarik karena 2 LP ini itu nanti kita tanya apakah diterima atau tidak. Karena biasanya melaporkan kubu sono ya, kubu Solo ini jauh lebih sulit. Tetapi coba kita dengarkan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Roy. Mas Roy, apa latar belakang Anda kemudian mengadukan atau meng-LP-kan, melaporkan ke polisi 2 orang ini, Lecumanan dan Respon, tentu dengan kasus yang berbeda. Silakan. Terima kasih Mas Refli. Selamat dini hari ya ketika rekaman ini dibuat dan tayang pagi ini untuk teman-teman semua. Dan tadi Mas Refli sudah membuka apa backgroundnya atau apa dasarnya. Yang pertama adalah Lecumanan. Selain Lecumanan ini termasuk orang yang paling berapi-api kalau ada press conference kemarin, termasuk dia yang bilang Pak Kapolda kan lapor propam atau bilang Jaksa Agung nanti harus selalu Pak Kajati atau Aspidum gitu. Dia adalah termasuk orang yang mengawali rangkaian pelaporan yang kemudian heboh dan tidak bermutu sampai dengan saat ini. Karena dia bersama-sama dengan Maret Samuel Soeken, bersama-sama dengan Andi Kurniawan, kemudian dulu ada 2 orang lagi, saya lupa namanya siapa. Kenapa? Karena 2 orang itu sudah mencabut laporannya. Satu cabut, satunya ngedrop. Satunya di-drop. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dan itulah mereka awalnya itu lapor di berbagai Polres dan juga belum masuk ke Polda DKI waktu itu Polda Metro Jaya belum. Nah itu. Dan mereka itu lapor setelah kemudian. Kenapa baru sekarang kalau ada pertanyaan? Karena kita memang baru mengerti bahwa apa yang dilaporkan itu adalah pasalnya selain pasal 160 dan kemudian dengan korbannya itu adalah korban organisasi. Organisasi kok bisa jadi korban tuh apa? Organisasi itu punya punya perasaan. Nggak ada organisasi kok punya peranaan gitu, perasaan nggak ada. Itu. Jadi ini maknanya adalah gini, Mas Refli dan Mas Ghafur dan juga semua, jangan sampai orang tuh seenaknya bikin laporan, lapar. Itu dulu kan ada itu, dulu saya nggak perlu sebut namanya Dulu ada itu organisasi yang tukang lapor itu dulu. Ada. Sebentar-sebentar lapor kok cuma sebentar. Cyber. Nah, cyber namanya organisasinya. Itu si Didit itu. Tapi bukan Pak Didit Ada Alaidit itu dulu Nah, itu alasan untuk lecu. Jadi biar orang tuh nggak seenaknya bikin laporan. Laporan kalau itu laporan palsu, nah itulah ada
konsekuensinya, dan itu yang nanti akan menjadi konsekuensi dari lead Sumanan. Ya. Yang kedua adalah ini. Serupa tapi tak sama. Ya, orang namanya Dr. Eng Rismon hasil aja di Par ini. Ini kita laporkan karena ini sudah jahat belum Mas Rehan ya. Saya sudah jawab sebenarnya dia itu. Ya, dalam podcast khusus saya untuk menjawab dia. Tapi bebal orang ini. Ya, kopeh kalau kata Pak Bung Karno terhadap Soeharto dulu. Ya, kenapa? Sudah dia tahu dan dia sudah melihat juga klarifikasi saya dan dia mengatakan inkrah gitu. Tetap dia baca berita-berita lawas, berita-berita kuno tahun 2018. Yang itu tidak memang itulah memang konsekuensi dari ITE ya. Adanya berita IT itu memang sudah lama nggak bisa lagi tutup gitu ya, karena sudah itu muncul dan itu akan terus tayang. Kalau sebelum ada teknologi ITE ya, itu dulu itu misalnya koran, kita harus nyari korannya ke sekian tahun yang lalu, mungkin agak susah. Jadi orang mungkin bisa lupa. Kalau sekarang dengan mudahnya googling. Jadi dia itu membaca berita-berita dari Kumparan, dari Tirto, termasuk juga dari Kompas, tapi berita yang sudah obsolete, berita yang sudah lama. Baca dong Mon, berita yang terbaru update-nya kamu itu terlalu picik ya gitu. Untuk kemudian tidak mengupdate berita. Jadi kudet. Tapi juga hanya kudet, Mas Refli dan juga Mas. Ini ada mensreanya, ada niat jahatnya. Karena dia membuat rekaman beberapa sesi ya, beberapa segmen serial ya di lokasi saya sebut saja ya di Mall Kuningan City ya gitu, atau Kuningan City Mall. Karena sebenarnya waktu itu ada beberapa relawan yang ngirimkan, Mas ini ternyata si Omon itu nggak ada di Bali G, tapi dia ada di Jakarta. Memang dia tukang bohong. Dia nggak datang ke acara-acara kayak Rakyat Bersuara, kayak kemudian ke head to head tuh alasannya di Bali G, tapi sebenarnya dia ada di Jakarta. Dan ini kayak di sini. Dia juga bikinnya ini di di media sosial media cafe. Ya, adanya itu di Bin, di Coffee Bin. Ya, di di Kuningan City Mall. Disitulah dia membuat rangkaian rekaman dan itu dicicil. Ini kan jahat banget ya. Yang pertama mengulas soal kasur, yang kedua mengulas soal pemancar, yang ketiga mengulas soal alat fotografi. Padahal jelas banget itu sudah ada putusan inkrahnya. Jadi itu sudah jelas betul. Nah ini loh putusan inkrahnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah clear itu. Artinya persoalan itu sudah selesai. Isinya Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga waktu itu diwakili oleh menterinya Imam Nahrawi itu sudah mencabut gugatannya terhadap saya waktu itu selaku menteri seniornya, dan kemudian menyatakan persoalannya selesai. Bahkan Kemenpora membayar biaya perkara. Jadi persoalannya sudah selesai. Secara hukum ini, secara perdata itu sudah inkrah namanya. Tapi mungkin si Omon ini nggak ngerti istilah inkrah ya gitu. Mungkin taunya istilahnya adalah rotasi dan translasi pada otaknya itu ya. Jadi dia nggak ngerti soal inkrah itu. Dia dan dia potong-potong. Nah itulah makanya satu sudah jelas dia ada berulang dan itu nanti ada pasalnya. Pasal berulang. Dan dia membuat persangkaan palsu sehingga sehingga diikuti oleh orang-orang, dan ini jelas-jelas termul ya. Ya kayak si Thoyib Fanani. Bahkan Thoyib Fanani ini jelas betul Mas Ranya. Niat betul datang ke Jogja untuk kemudian ngecek ke rumah saya, ngecek antena. Padahal itu antena tahun 98 itu antena. Dia sebut, jangan-jangan ini antena yang kemudian disebut ya. Anda bisa kena juga nanti, gitu ya. Si Thoyib Fanani itu. Kemudian juga si Mak Lampir ikut juga ngomong. Ya, kemudian ada juga tuh anggota-anggota Ceboker Nusantara yang ikut komentar, termasuk si Simon K itu ya. Itu ahli-ahli abal-abal filsafat itu juga ngomong ngaco juga. Nah itu membuat orang-orang ini ikut mengglorifikasi persangkaan palsunya si Rismon. Jadi saya tadi dan Bang Gafur itu mewujudkan apa yang kami katakan kemarin. Setelah kita pertimbangkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu kita laksanakan. Jadi besok, kok besok? Nanti karena kan ini kita rekamannya malam pukul 2 siang atau pukul 14.00
bertempat di Polda Metro Jaya. Kita akan adakan live conference untuk menjelaskan dan akan kita sampaikan apakah laporan kita itu diterima atau tidak. Nah, itu Mas Refli. Nih, dari saya itu nanti pas gabung.